Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Jamaah tarawih malam Ramadan 1445 Hijriah yang dimuliakan Allah. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an yang pertama kali turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah sekalian, Iqra disuruh kita membaca. Zaman dulu belum ada baca tulis dan sebagainya. Jadi yang dibaca apa? Jadi minimalnya yang dibaca itu membaca situasi, membaca keadaan. Bukan membaca dalam arti membaca sebuah berita. Nah, membaca dalam arti luas memerlukan sarana. Mata melihat. Kalau ada yang dibaca tulisannya, dilihat tulisannya. Kalau yang dibaca adalah sekitar kita, lingkungan kita, apa yang dilihat itu kita baca. Telinga juga bisa digunakan untuk sarana. Nah, berarti perintah membaca itu ya yang akan menjadi konsentrasi antara ya pandangan mata, telinga, bahkan masuk ke dalam pola pikir dan akhirnya masuk ke dalam hati. Itulah Al-Quran. Al-Quran yang diinformasikan oleh malaikat Jibril sebanyak 5 ayat masuk ke dalam relung hati Nabi Muhammad yang saat itu mendapat wahyu. Jadi antara ya, apa yang diinformasikan malaikat Jibril yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai apa? Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Untuk siapa? Untuk manusia. Ketika manusia menerima Al-Quran berarti dia telah beriman. Ketika manusia menolak Al-Quran berarti dia telah ingkar, kufur, kafir. Dan tinggal pilih. Mau beriman mangga, mau kufur mangga. Faman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Mau iman mangga, kufur mangga. Allah tidak memaksakan manusia untuk memilih sendiri. Cenderung kepada yakin apa yang diinformasikan Allah. Quran ini dia akan menjadi orang yang luar biasa. Hatinya terinspirasi, terinstal oleh software yang namanya Quran. Software itu bisa melalui mata ketika dia baca, bisa mendengar melalui telinga ketika diperdengarkan Al-Quran. Nah, oleh karena itu sekali lagi gunakanlah ya perangkat yang ada dalam diri manusia sebagai sarana alat untuk menerima kebenaran yaitu Al-Quran. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan Anda semua dari perut ibu ya, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Binatang keluar dari rahim perut induknya juga sama tidak tahu apa-apa. Tapi istimewa yang namanya manusia punya kelebihan. Ketika diperdengarkan Al-Quran dia bisa menolak, bisa menerima. Tapi yang namanya binatang diperdengarkan Al-Quran, kambing mbe, sapi oe, anjing
melet-melet, menjulurkan lidahnya. Ada orang yang berperilaku seperti anjing ketika diperdengarkan Al-Quran. Allah menawarkan, hai manusia, nih kamu akan hidup yang mulia kalau kamu laksanakan Al-Quran. Sebagai petunjuk hidupmu, kamu akan diangkat derajatnya, kata Allah kepada manusia. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin ahlada ilal ard fattaba hawa. Ya. Dia lari ke urusan dunia ketika diperdengarkan, ditawari Al-Quran. Akan ku angkat derajatmu dengan Quran. Dia lari ke urusan dunia. Dia memilih sesuai dengan hawa nafsunya. Fattaba hawa. Hawa nafsunya dia cari selain Quran. Kama salil kalbun, kata Allah. Anda, hei manusia yang gak mau dengan Quran dan lari menolak Quran, dia cari alternatif lain, petunjuk hidupnya selain Quran. Kamu seperti anjing, kata Allah. Kama salil kalbun. Intah mil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Diberi peringatan mendulurkan lidahnya, melet-melet, ngece, ya, ngede-ngede dari orang Cirebon. Tidak diberi peringatan, ya namanya anjing, suka menyulurkan lidahnya. Luar biasa Al-Quran ini. Al-Quran ini sebagai spirit, menjadikan manusia, memanusiakan manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kuntat tadrimal kitab walal iman. Surat ke-42 ayat 52. Yang demikianlah kami wahyukan. Wa kadzalika auhayna, kami wahyukan, ya, ilaika ruhan. Apa itu? Ruh. Kami wahyukan ruh. Ar-ruh itu nama lain Quran. Al-Furqan nama lain Quran. Al-Bayan nama lain Quran. Ya, Az-Zikr nama lain Quran. Dalam ayat ini Allah memberikan informasi bahwa Quran adalah ruh. Anda akan tahu spiritual, hati diisi dengan Quran. Anda akan tahu apa itu kitab, apa itu iman. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Jadi kalau pengen tahu apa itu Quran, bacalah Quran. Di sana kamu sekalian manusia akan tahu apa itu iman. Jadi kalau orang yang ngaku iman belum pernah baca Quran, perlu dipertanyakan keimanannya. Al-Quran sebagai spirit, ya. Manusia yang tanpa Quran, coba kita lihat omongannya, coba kita lihat cara berjalannya, gaya hidupnya bagaimana, akan kita lihat. Adakah kesolehan sosialnya? Adakah omongannya benar? Adakah janjinya ditepati? Adakah melakukan kebohongan atau kecurangan? Kalau orang yang ada Quran di hatinya, insya Allah hidupnya benar. Insya Allah. Jadi ketika Al-Quran diperdengarkan, Al-Quran dikenalkan, ya, Al-Quran dikaji, akan masuk ke dalam pola pikirnya, masuk ke dalam hatinya. Kalau hatinya kotor, banyak kemusyrikan, banyak kesombongan, banyak kecongkakan, banyak hal-hal yang merasa diri hebat sehebat-hebatnya. Sehingga ketika kata Quran begini nih, Anda tuh salah, ayo berubah. Jangan seperti itu terus. Kapan kita akan benar hidup nih kalau kamu belubut terus? Ayo berubah. Karena hatinya sudah kotor, tidak bisa terima. Ketika dilemparkan, dikirim ke kepalanya, ke otaknya, dipikirkan, tidak bisa mencerna. Karena hatinya kotor, pikirannya juga, ya. Hatinya busuk, pikiran kotor. Victor, pikirannya kotor. Ucapannya ngaco. Banyak bohongnya, tidak pernah ditepati janjinya. Karena apa? Karena memang antara hati dan pikiran sudah tidak bersih lagi, maka perkataannya seperti itu. Kemudian bagaimana perbuatannya, kelakuannya sama dengan isi otak dan hatinya.
Jadi Al-Quran itu untuk manusia agar manusia lebih bisa menjadi memanusiakan manusia. Oleh karena itu Ramadan ini perlu kita bagaimana menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Memang sulit menjaga hati. Seorang ibu berharap kepada anaknya agar anaknya menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang pinter, sampai dikuliahkan terus, kemudian melamar kerja, jadi manajer, direktur, terhormat di kantornya. Itu ibu mendidik dari kecil, karena ayahnya meninggal ketika anak ini umur 5 tahun. Begitu ibunya semakin tua, ibunya dikasih kamar depan supaya terhormat untuk orang tua, sayangnya sama ibu. Tapi karena kesibukan, kan teman-teman kantor, ibunya kadang beser kencing, sebelum ke WC udah bocor duluan. Anaknya datang, aduh ibu kenapa ini kok kencing sembarangan? Nah ibu kebelet nggak sampai sebelum ke kamar mandi. Anaknya ngepel. Besoknya begitu lagi, kadang beser di kamar, kadang beser di kasur, seterusnya. Aduh, ruang kamar depan bau pesing, gimana kalau ada tamu, ada teman-temannya, orang sekantornya. Akhirnya apa? Ibu di belakang saja di kamar, di gudang, nanti saya bersihkan, ibu pindah. Supaya dekat dengan kamar mandi. Terserah kamu nak, yang penting ibu bisa bareng dengan kamu dan suamimu dan anak-anakmu. Taruh di belakang. Ibunya sibuk. Akhirnya apa? Anaknya sibuk, ibunya jarang keluar kamar. Dikasih makan, gelas, piring, kadang makanan pagi sampai sore. Supaya nggak usah keluar-keluar ibunya mencari makanan beli di warung. Karena anaknya pulangnya malam. Karena sibuk, meeting dan sebagainya. Akhirnya ibunya gelas yang ada dan piring pecah. Aduh ibu gimana ini, bahaya. Digantilah piring plastik, gelas plastik. Terus begitu. Lama capek. Nggak bisa ngurus ibu karena dia sibuk. Izin sama suaminya, wahai suamiku, mas, aku kirim ibu ke panti jompo. Biar ada yang ngurus, mas. Jangan, itu ibu kamu. Terus gimana? Sampai sibuk, saya sibuk, ibu siapa yang ngurus? Gak ada yang ngurus. Saya sayang sama ibu. Makanya saya titipkan kepada jompo. Terserah kamu sajalah, kata sang suami. Begitu, sehari, 2 hari, belum sempat memberesi tempat tidur belakang yang dipakai oleh ibunya. Suatu pas hari libur, gotong royong bebersih di kamar belakang bekas ibunya sama suami dan anaknya. Ya, ibunya beberes, piring plastik mau dicuci. Kata anak yang masih TK, Ma, piringnya jangan dibuang. Buat adik aja, Ma. Buat apa adik ya? Ya buat adik aja. Jangan. Ini bekas nenek. Neneknya batuk-batuk nanti banyak penyakitnya. Kamu ketularan. Buang aja, buang. Jangan, Ma. Jangan. Kenapa? Aku cuci. Dipaksa dicuci sendiri anaknya. Buat apa, Dik? Ma, buat adik simpen. Di kamar adik ada lemari, kasih plastik, masuk ke situ. Ya buat apa adiknya? Ma, ini piring plastik, gelas plastik, adik simpen. Nanti kalau mama sudah tua seperti nenek, nanti yang ngurus saya ngurus mama. Kasih makan dan minum gelas plastik supaya jangan pecah piring plastik, piring gelasnya. Gimana kira-kira? Terenyuh tidak seorang ibu ketika disentuh sama anaknya. Kira-kira siapa yang ngajari anak itu? Anak hanya melihat kenyataan neneknya digitukan, dikasih piring plastik, kelakuan ibunya seperti itu kepada ibunya kepada neneknya. Anak membaca. Kalau gitu nanti kalau mama sudah tua seperti nenek, saya kasih makan piring plastik, gelas plastik seperti mama ngasih kepada nenek. Siapa yang ngajarin? Anak cerdas, bisa melihat dan mengamati, bisa membaca.
Akhirnya beberes terus, kasurnya dibuang aja. Di bawah kasur ada tulisan, anakku sayang, terima kasih telah mengurus mama. Mama sudah capek. Kamu dari kecil ditinggal ayahmu 5 tahun. Mama antar ke TK, ke SD, sampai ke SMP. Suatu saat kamu, anakku sayang, apa? Kamu ke puskesmas. Mama gendong pangku. Kamu ngompol. Bau besi semua pakaian mama diompoli sama kamu. Bahkan kamu juga pernah dibawa ke rumah sakit. Naik angkot. Kamu muntah, ngompol dan sebagainya. Bau muntah kemana-mana. Sampai satu angkot turun semua bau muntahan kamu. Ibu sayang kamu. Kamu bawa mama ke rumah sakit. Melihat begitu pengorbanan ibunya, ya, sampai ibunya dikencingin, dimuntahin, baunya nggak enak, ya. Si anak ini ngebayang ketika ibunya ngompol, ibunya beser, ibunya, ya, bau pesing di mana-mana. Dia ingat, mama, kata suami, ada apa? Mas, ayo kita jemput mama di panti jompo. Cepet mas, cepet. Iya, ini dari kemarin ada WA dari petugas panti jompo. Kamu disuruh ke sana, papa lupa menyampaikannya. Ayo mas, cepet. Begitu sampai di panti jompo, Bu, maaf, ibu ditunggu sama bapak dari kemarin. Ya, mama kamu manggil-manggil kamu aja. Tapi ibumu, mamamu sekarang sudah tiada. Mama nangis di atas pelukan jenazah ibunya. Luar biasa. Ini anak dari kecil tak pernah tersentuh oleh Al-Quran. Karena memang ibunya mungkin nggak paham tentang agama. Ibunya hanya mencekolahkan supaya cerdas, pintar, bisa kerja. Oleh karena itu, carilah sekolah yang kira-kira bisa membentuk pribadi karakter. Bisa sadar akan makna arti hidup. Bukan bagaimana sekolah membuat anak bisa cerdas, kemudian cari kerja. Modalnya adalah berikan nilai-nilai Quran kepada anak-anak kita sebagai ruh, sebagai spirit untuk anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang diridhoi oleh kedua orang tuanya. Rabbi aujibni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardo wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inilah anak soleh yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Ayo mumpung Ramadan, perkenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita agar nanti suatu saat anak kita paham betul apa dan bagaimana hidup itu sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu di dalam Al-Quran, ajaran Islam, contoh teladan orang tua dan semuanya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang kita harapkan. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.